Setidaknya informasi yang kami sampaikan ini membuat KPM sedikit tersenyum terkait menunggu proses pencairan bantuan PKH tahap keempat di bulan pencairan Oktober, November, dan Desember. Nah, teman-teman sahabat sosial, ada kejutan yang perlu kami sampaikan selain informasi program bantuan PKH yang lagi ditunggu-tunggu saat ini. Seperti apa penjelasannya? Silakan disimak informasi ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sosial, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Kita konsisten lagi menyampaikan perkembangan program bantuan pemerintah. Nah teman-teman, tentunya informasi yang akan kami sampaikan saat ini yaitu terkait perkembangan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Ada informasi penting yang perlu kami sampaikan. Jadi teman-teman sahabat YouTube, silakan tetap stay di channel ini. Sebelum saya lanjut, apalagi yang baru join, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk kita semuanya. Nah teman-teman, sedikit KPM tersenyum tentunya karena saat ini menunggu proses bantuan pencairan PKH tahap keempat. Perlu diketahui untuk seluruh KPM 10 juta KPM sampai saat ini belum ada yang namanya proses pencairan bantuan PKH karena masih dalam proses verifikasi yang telah dilaksanakan oleh setiap masing-masing daerah melalui pendamping PKH di wilayah masing-masing. Teman-teman pasti mengetahui informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Adanya surat perintah dari Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait penugasan setiap pendamping PKH untuk melakukan proses verifikasi dan validasi data. Yaitu kemarin tanggal terakhirnya yaitu tanggal 7 surat kedua yang diturunkan oleh Kemensos. Jadi tanggal 7 Oktober batas akhir proses verifikasi tentunya. Nah, hasil verifikasi dan validasi data itulah yang dikirim ke Kementerian Sosial. Jadi sampai saat ini tentunya akan dipilah datanya bagi setiap KPM nantinya yang akan terbit SK surat perintah pencairan dana di termin pertama tentunya. Nah teman-teman sahabat sosial, sambil menunggu proses pencairan tentunya KPM sedikit tersenyum karena adanya beberapa bantuan bahkan bisa senilai sampai dengan 1,5 juta rupiah yang didapat oleh KPM tentunya. Bagaimana bisa informasi itu kami sampaikan karena memang saling keterkaitannya data DTKS penerima bantuan sosial Kemensos dengan data yang lainnya dari kementerian terkait yang lainnya. Jadi teman-teman sahabat sosial, kami akan menyampaikan secara detail informasi ini. Teman-teman, yang pertama yang perlu teman ketahui adalah yaitu KPM PKH tentunya bantuan bersyarat yang dapat diterima di dalamnya memiliki anggota keluarga, komponen-komponen yang telah ditetapkan, yaitu komponen ibu hamil, komponen anak usia dini atau balita, komponen pendidikan, kemudian komponen disabilitas dan komponen lanjut usia. Dan tentunya tercatat dalam data DTKS. Nah, perlu diketahui dalam setiap komponen tersebut memiliki keterkaitan untuk mendapatkan bantuan sosial yang lainnya dari kementerian terkait. Kita ambil sampel saja salah satunya yaitu dari komponen pendidikan saja. Komponen pendidikan tentunya peserta didik dari jenjang SD, SMP, SMA ataupun SMK. Untuk komponen SD, teman-teman bisa mendapatkan bantuan sosial dari Kemensos. Ini kalau kita lihat datanya, teman-teman bisa cek sendiri datanya.
Nah, untuk komponen pendidikan anak SD, satu kali pencairan PKH itu bisa mendapatkan 225.000, untuk SMP 375.000, untuk SMA 500.000. Nah, untuk setiap komponen maksimal 4 jiwa bisa didapat. Kalau kita hitung untuk bantuan tertinggi yang bisa didapat itu sampai dengan 2,6 juta rupiah bagi teman-teman sahabat sosial tentunya. Nah, perlu diketahui ada lagi bantuan yang dapat diterima bagi KPM PKH. Selain bantuan reguler yang diterima setiap sekali 3 bulan pencairan. Nah, di komponen pendidikan untuk SD, SMP, SMA ataupun SMK yang tercatat dalam data DTKS tentunya masuk desil 1 sampai dengan desil 4 juga bisa mendapatkan program bantuan PIP anak sekolah. Ini secara nasional. Data PIP itu bisa diambil melalui data DTKS. Mayoritas mendapatkan bantuan PIP tentunya. Dari total target 17,9 juta peserta didik yang mendapatkan bantuan PIP, ini mayoritas dari penerima bantuan PKH yang tercatat dalam data DTKS. Nah, ketika memiliki komponen pendidikan anak SMA, untuk bantuan PKH Rp500.000 itu dari program PIP bisa mendapatkan Rp1 juta untuk proses 1 kali pencairan 1 tahun anggaran. Jadi teman-teman, jika belum cair dana bantuan PIP-nya yang sudah diusulkan di fase kedua ini, tentunya akan segera diterbitkan SK nominasinya mendapatkan bantuan senilai Rp1 juta. Nah, itu komponen anak SMA. Jika komponen anak SD 450.000, komponen anak SMP 750.000. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian poin yang kedua bagi teman-teman, adanya bantuan dari Kementerian Kominfo Komunikasi dan Informatika, bahwa saat ini lagi proses program peralihan siaran TV digital dari ASO ke TV digital. Nah, teman-teman perlu ketahui terakhir tanggal 2 November serentak di seluruh Indonesia untuk pengalihan siaran TV digital. Jadi bagi yang tercatat dalam data DTKS masuk wilayah ASO analog switch off, kemudian memiliki TV analog, tentunya mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Kominfo berupa alat bantuan tambahan set-top box. Ini mulai dibagikan oleh Kominfo secara bertahap, mulai dibagikan ke beberapa daerah. Nilai bantuan yang didapat senilai 200.000 ke atas untuk harga 1 set-top box saja. Nah, teman-teman, itu terkait bantuan dari Kementerian Kominfo yang mana datanya diambil dari data DTKS. Kemudian lanjut bagi teman-teman, untuk khusus wilayah DKI Jakarta, ini ada bantuan yang sudah disalurkan, yaitu program KJP Plus, yaitu per tanggal 10 Oktober kemarin sudah disalurkan bantuan KJP Plus tahap 1 tahun 2022. Ini untuk jumlah penerima 849.170 siswa. Jadi teman-teman, apalagi ini penerima bantuan sosial PKH khusus wilayah Jakarta juga mendapatkan KJP Plus. Untuk SD saja total dana yang diterima 250.000, untuk SMP 300.000, untuk SMA 420.000, untuk SMK Rp450.000. Jadi teman-teman, kalau kita totalkan saja ini sudah bisa didapat hampir 1,5 juta rupiah. Kemudian yang terakhir bagi KPM PKH tentunya juga penerima bantuan BPNT. Nah, BPNT ini bulan pencairan di Oktober ini, baik itu melalui PT Pos ataupun melalui Bank Himbara. Untuk PT Pos itu disalurkan secara tunai tentunya. Nilainya Rp200.000 per bulan. Untuk Bank Himbara tentunya transaksi di e-warung masing-masing daerah. Jadi teman-teman, kalau kita lihat ini akumulasinya bisa mencapai hampir 1,5 juta rupiah bagi KPM PKH yang memenuhi syarat yang masuk dalam hasil validasi data lolos dari kementerian terkait tentunya. Oke teman-teman, itu informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa tetap ditunggu proses pencairan PKH tahap keempat untuk bulan pencairan Oktober, November, dan Desember. Saat ini masih hasil proses verifikasi dan validasi data oleh Kementerian Sosial. Terima kasih. Jangan lupa di like, jangan lupa di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.